Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Manusia dan filsafat piring. Saudara muslimku, bahwa kehidupan kita ini bisa kita analogikan dengan piring misalnya. Kita memiliki selusin piring misalnya. Lalu kemudian oleh tetangga kita, karena ada keperluan atau ada hajatan mungkin, piring kita dipinjam untuk keperluan tersebut. Kita berikan sebagai tetangga yang baik tentunya kan. Beberapa hari setelahnya, piring kita dikembalikan kepada kita. Lalu kemudian kita akan menyimpannya ke dalam lemari penyimpanan piring kita. Tentunya kita periksa satu persatu dulu piring itu. Nah, ketika dalam pemeriksaan itu, kita menemukan ada beberapa piring kita yang benar-benar bersih. Tak ada noda dan sangat-sangat kering. Tindakan kita tentu langsung memasukkan piring ini ke dalam lemari penyimpanan. Lalu kemudian di antara piring itu ada beberapa piring yang sudah dicuci tapi belum dilap, belum kering. Tindakan kita adalah mengambil piring ini, kita lap sampai kering, masukkan ke dalam lemari penyimpanan. Tapi ada juga piring yang sepertinya tidak dicuci. Tindakan kita sebagai pemilik piring, yang pertama tentu kecewa dengan yang meminjam. Tapi tindakan berikutnya adalah kita mencuci piring itu, mencucinya lama dengan sabun di dalam ember pencucian. Baru kemudian kita bersihkan, kita lap, kita keringkan. Baru kemudian masuk ke dalam lemari penyimpanan piring kita. Tapi ada satu di antara piring itu yang retak. Retaknya cukup parah. Sebagai pemilik piring tentunya kita sangat-sangat kecewa dengan piring yang dikembalikan dalam keadaan retak. Tapi tindakan kita kemudian apa? Tidak memasukkan piring itu ke dalam lemari penyimpanan, tapi memasukkannya ke dalam lubang sampah. Saudara muslimku yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita seperti piring itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ternoda. Tapi seiring perjalanan waktu kemudian, di antara kita ada orang-orang yang tetap bisa menjalin kebersamaan dengan Allah, tetap bisa menjaga kefitrahan penciptaannya. Tapi di antaranya ada yang melakukan beberapa kesalahan dan dosa, tapi kemudian mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah dalam istighfar mereka. Tapi istighfarnya belum memadai untuk Allah memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Tapi sudah cukup bagus. Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka ingat kepada Allah dan kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Di antara kita juga yang tercipta ini, dalam keadaan fitrah itu, ada yang terus-menerus mengotori jiwanya. Mengotori fitrah kehidupannya, menodai bahkan mengkhianati fitrah kehidupannya dengan terus-menerus melakukan kemaksiatan tanpa pernah meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Tapi dalam hati mereka meyakini bahwa ada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan utusan Allah. Sampai akhirnya kematian menjemput mereka. Nah, di antara kita juga, di antara manusia ini ada orang yang datang fitrah, suci, tapi kemudian mengkhianati dan bahkan menzalimi
kefitrahannya dengan cara murtad, keluar dari kefitrahan agama Islam yang dipilihkan oleh Allah untuknya. Saudaraku semuanya, atas berbagai bentuk kita ini, tentunya tindakan yang akan dilakukan Allah kepada kita juga tentunya atas sama dengan seperti apa yang kita lakukan dalam fitrah kita. Orang yang datang dalam keadaan fitrah terus bisa menjaga kefitrahannya akan langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Orang yang fitrahnya sedikit ternoda, walaupun dia sudah berusaha membersihkannya dengan istighfar, tapi ternyata istighfarnya belum memadai, belum mencukupi untuk pengampunan dari Allah, orang ini dimasukkan sebentar ke dalam neraka, dibersihkan dosa-dosa mereka yang tersisa itu, sedikit itu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Nah, untuk orang-orang yang terus-menerus bergelut dengan kemaksiatan dan dosa, tapi dalam hati mereka tetap menjaga akidah iman Islamnya, mereka akan sangat lama di dalam neraka, di dalam pencucian hal-hal yang mengotori hidup mereka itu. Lama sekali dalam neraka. Baru kemudian setelahnya mereka kembali ke dalam, mereka mau dimasukkan ke dalam surga. Karena memang ada jaminan dari Rasulullah bahwa orang-orang Islam ini akan masuk ke dalam surga. Walaupun transitnya di neraka lama sekali. Tapi bagi orang-orang yang murtad, orang-orang yang menzolimi, yang mengkhianati kesucian fitrah penciptaannya, mereka tak dimasukkan ke dalam pembersihan sementara, tapi langsung dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Saudara muslimku semuanya, semoga kita ini, sekalipun mungkin kita sudah tak bisa lagi menjaga kefitrahan diri kita, mungkin kita sudah ternoda, mungkin kita melakukan beberapa kesalahan yang berakibat dosa dan menodai kefitrahan penciptaan kita. Yuk, kita kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar kita, dan melakukan hal-hal baik dalam hidup kita, sehingga nanti kita tidak berlama-lama berada dalam neraka, untuk selanjutnya kita dimasukkan ke dalam surga. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.